Ya pemirsa, sekedar merefresh kembali, COVID-19 penyebarannya semakin memprihatinkan. Termasuk salah satu negaranya adalah Perancis. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2020 kemarin, Presidennya Macron menyatakan bahwa Perancis harus lockdown. Dan warga negara yang keluar rumah akan didenda. Kemarin sempat 35 euro, bahkan sekarang naik jadi 100, kemudian berubah lagi menjadi 357 euro pemirsa. Artinya itu jumlah yang banyak untuk Anda yang melanggar. Tapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, kalau Indonesia harus di lockdown kayaknya nggak mungkin. Ya, tapi kan di Indonesia sendiri juga banyak sekali perjuangan-perjuangan yang memang dilakukan untuk melawan virus corona ini gitu. Salah satunya sekarang kalau misalnya ada di kafe-kafe ataupun ada di tempat keramaian, pasti langsung di sweeping nih. Betul. Langsung, heyo kalian, saya kasih 10 menit untuk bisa bubar dari sekarang. Jadi memang kita sangat-sangat sekali memperhatikan yang namanya social distancing ini. Betul. Gitu, supaya tidak melakukan keramaian di satu tempat. Dan itu juga yang membuat kita itu jadi harus tahu kalau memang nggak perlu banget, lebih baik di rumah. Karena sudah beberapa kebijakan pemerintah juga dilakukan seperti work from home, dari anak-anak juga tidak sekolah lagi. Seperti itu mereka semuanya belajar dari online. Nah ini memang salah satu upaya yang kita lakukan untuk memutus mata rantai dari virus corona ini. Nah untuk melihat seperti apa liputannya pemirsa, ini dia. Menghadapi pandemik virus COVID-19 membuat banyak negara memutuskan untuk melakukan lockdown guna meminimalisir kegiatan warga negara di luar rumah dan yang pasti mencegah penyebaran virus yang semakin meluas. Ya, beberapa waktu lalu setelah beberapa pemerintahan mulai dari negara Cina, Italia, Spanyol mengutus kebijakan lockdown, rupanya Perancis melakukan hal yang serupa pada 17 Maret 2020 lalu. Bahkan kebijakan tersebut diperketat. Perancis memberlakukan penutupan penuh dengan melarang pertemuan publik dan masyarakat yang berjalan di luar. Lockdown yang berlaku di Perancis diberlakukan selama 15 hari. Masyarakat diminta tidak keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan dan hanya untuk membeli bahan makanan pokok. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan mereka yang melanggar akan dihukum dengan memberikan sanksi atau denda senilai 38-135 euro atau kira-kira setara dengan Rp650.000 sampai Rp2.300.000. Hal ini dilakukan tentu dengan maksud memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang kini sudah amat mengkhawatirkan. Demi mendapatkan informasi terkini, tim Insert mencoba untuk mewawancarai salah satu warga negara Indonesia yang sedang berada di negara Prancis melalui sambungan telepon. Ya mungkin bisa dijelaskan Mbak sedikit kondisi di sana seperti apa sih Mbak sekarang yang kabarnya memang lagi marak virus COVID-19-nya? Oh iya, kebetulan saya kan sekarang ada di Prancis Selatan, tepatnya di kota Toulouse. Sejak tanggal 17 Maret kemarin, Presiden Emmanuel Macron kan mengumumkan untuk semua masyarakat Prancis untuk self karantin dan stay home di rumah masing-masing. Karena sebenarnya rakyat Prancis harus mematuhi itu, dan kalau misalnya kita mau keluar itu harus pakai surat, dan kalau misalnya dan surat itu sendiri pun harus memenuhi 5 poin yang ditetapkan sama pemerintah. Jadi kayak yang pertama itu alasan karena pekerjaan. Kalau misal mereka tidak bisa work from home dan harus pergi ke tempat kerja, jadi harus pakai surat itu. Yang kedua untuk kebutuhan medis, misalnya ketemu dokter atau ke farmasi. Yang ketiga itu untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, bisa seperti grocery atau makanan dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu untuk ketika kita membantu tetangga atau orang yang lebih tua yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir itu untuk ini sih kebutuhan kalau misalnya kita mau olahraga tapi hanya sekitar rumah aja, di dekat rumah. Kendati merupakan warga negara asing yang sedang tinggal di Prancis, Priska turut menaati aturan yang disampaikan pemerintah setempat guna menjaga keselamatan dengan urung keluar rumah. Kita kan, aku sendiri pribadi karena aku warga negara asing, sama warga dari sini, kayak aku lebih pilih untuk mematuhin aja perintah dari pemerintah. Soalnya kalau misalnya kenapa-napa ntar jadi resiko gitu, dan kalau misalnya takutnya kalau aku sendiri misalnya kena terinfeksi itu dan ada kenapa-napa, takutnya ribet gitu loh. Jadi lebih baik ya udah stay home aja, tetap tinggal di rumah aja. Setelah melihat kejadian di sana, mungkin lockdown di sana, himbauan buat kita yang di Indonesia seperti apa? Untuk masyarakat dan teman-teman yang ada di Indonesia mungkin ya lebih aware, lebih
Ya, yang lebih penting sih itu precaution untuk kita masing-masing ya, gimana caranya agar kita nggak terinfeksi. Jadi kayak bisa jaga kesehatan, terus jaga imunitas, makan bergizi, jaga kebersihan, dan juga kalau misalnya memungkinkan untuk stay home ya stay home. Dan karena sekarang kan campaignnya lebih social distancing, dan itu kalau misalnya bisa dilakukan ya lebih baik bisa dilakukan juga sih untuk masyarakat Indonesia. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Saya kira semua negara sekarang ini semuanya hati-hati. Termasuk kita sejak awal juga hati-hati. Tetapi sekali lagi, ini semuanya sudah ditangani oleh tim dan kita bekerja seperti biasanya. Saya kira sejak awal saya sampaikan bahwa kita harus menjaga higienis, banyak mencuci tangan kita, penting sekali. Kontak-kontak yang tidak perlu dilakukan terlebih dahulu, kemudian juga menjaga tubuh agar fit sehingga imunitas itu ada dari dalam kita.